Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu yang penting, tapi otakmu selalu mencari alasan untuk menunda? Mau mulai olahraga, tapi tubuh terasa berat. Mau belajar, tapi godaan media sosial lebih kuat. Kenapa begitu? Karena otak kita dirancang untuk mencari kenyamanan. Tapi, bagaimana kalau kita bisa melatih otak kita untuk menghadapi kesulitan? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana memaksa otak kita untuk melakukan hal-hal sulit, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. 5 cara melatih diri untuk menjadi sukses. 1. Ubah hambatan menjadi tantangan. Setiap perjalanan menuju keberhasilan pasti dipenuhi rintangan. Kadang kita merasa terhalang oleh kesulitan, merasa terjebak dalam keadaan yang tidak berpihak. Namun apakah itu benar-benar hambatan? Atau hanya ujian yang menunggu untuk ditaklukkan? Langkah pertama adalah mengubah cara kita memandang kesulitan. Banyak orang melihat tantangan sebagai hambatan, padahal tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Bayangkan seorang atlet. Jika ia ingin lebih kuat, ia harus berlatih lebih keras. Ototnya akan sakit, tapi di balik rasa sakit itu ada perkembangan. Sama halnya dengan otak kita. Ketika kita menghadapi tugas sulit, otak kita juga berkembang. Hambatan hanya ada jika kita melihatnya sebagai akhir. Tetapi jika kita mengubah sudut pandang, setiap rintangan bisa menjadi tantangan. Tantangan yang mengasah ketahanan, membentuk karakter, dan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Lihatlah para pemenang dalam sejarah, mereka tidak menyerah pada hambatan. Mereka mengubahnya menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Mulai sekarang, setiap kali merasa malas atau ingin menyerah, katakan pada diri sendiri, ini adalah tantangan. Jika aku menyelesaikannya, aku akan menjadi lebih kuat. Jadi, saat kesulitan menghadang, jangan takut, jangan mundur. Ubah hambatan menjadi tantangan, dan buktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. 2. Kebiasaan kecil kunci untuk melakukan hal besar. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan datang dari lompatan besar, dari perubahan drastis yang terjadi dalam semalam. Tapi kenyataannya, pencapaian luar biasa selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Seorang pelari maraton tidak langsung berlari puluhan kilometer dalam sehari. Seorang musisi hebat tidak menguasai instrumen dalam semalam. Mereka semua memulai dengan satu langkah, satu latihan, satu kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi bagian dari diri mereka. Kebiasaan kecil mungkin tampak sepele, tetapi seperti tetesan air yang terus-menerus menimpa batu, ia bisa membentuk sesuatu yang besar. Membaca satu halaman setiap hari bisa menjadikanmu seorang pemikir hebat. Menulis satu paragraf setiap hari bisa membawamu menjadi seorang penulis. Bangun pagi 5 menit lebih awal bisa mengubah caramu menjalani hari. Jadi, jika kamu ingin mencapai sesuatu yang besar, jangan hanya menunggu momentum besar datang. Mulailah dari kebiasaan kecil. Karena disitulah kunci keberhasilan sejati. 3. Belajar menikmati proses. Seringkali, kita terlalu fokus pada hasil akhir. Kita ingin sukses secepat mungkin, ingin sampai di garis finish tanpa melewati perjalanan yang panjang. Padahal,
disitulah letak keindahannya, dalam proses, dalam setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan. Seorang pelukis tidak hanya menikmati lukisan yang sudah jadi, tetapi juga setiap goresan kuas di kanvas. Seorang pendaki tidak hanya menunggu sampai di puncak, tetapi juga menikmati setiap langkah mendaki. Begitu pula dengan kehidupan, kebahagiaan tidak hanya ada di akhir perjalanan, tetapi dalam setiap usaha, pembelajaran, dan perkembangan yang kita alami di sepanjang jalan. Terkadang proses terasa lambat, penuh rintangan, bahkan membuat kita ingin menyerah. Tapi justru di sanalah kita bertumbuh. Setiap tantangan menguatkan, setiap kegagalan mengajarkan, dan setiap langkah kecil adalah kemenangan tersendiri. Belajarlah menikmati proses, karena ketika kamu mencintai perjalananmu, hasil akhirnya akan terasa jauh lebih bermakna. 4. Biasakan diri dengan ketidaknyamanan. Otak kita dirancang untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi jika kita ingin menjadi lebih kuat, kita harus belajar menghadapinya. Coba lakukan hal-hal yang tidak nyaman, seperti mandi air dingin, bangun lebih pagi, atau menyelesaikan tugas tanpa distraksi. Awalnya akan terasa berat, tapi lama-kelamaan, otak kita akan terbiasa. Ketika kita mampu menahan ketidaknyamanan, kita akan memiliki mental baja yang siap menghadapi tantangan lebih besar dalam hidup. Kenyamanan adalah tempat yang menyenangkan, tetapi tidak ada pertumbuhan di sana. Jika kita selalu memilih yang mudah, yang aman, yang familiar, kita hanya akan berjalan di tempat. Kemajuan lahir dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan bertahan dalam ketidaknyamanan. Lihatlah mereka yang berhasil, para atlet, seniman, pengusaha, pemikir hebat. Mereka tidak tumbuh dalam kemudahan. Mereka berani melewati masa-masa sulit, menghadapi kegagalan, dan tetap melangkah meski terasa berat. Ketidaknyamanan itu bukan musuh. Ia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih siap menghadapi dunia. Semakin kita terbiasa dengan rasa tidak nyaman, semakin kita berkembang. Jadi, hadapi tantangan. Jangan lari dari kesulitan. Biasakan diri dengan ketidaknyamanan, karena di sanalah tempat lahirnya perubahan dan kemajuan sejati. 5. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Terakhir, mari belajar dari para filsuf Stoik. Mereka percaya bahwa kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan dunia di luar sana. Artinya, jika ada tugas sulit, jangan fokus pada seberapa sulitnya. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Jika ada kegagalan, jangan tenggelam dalam emosi, tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari? Dengan pola pikir ini, kita akan menjadi lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Banyak hal dalam hidup ini berada di luar kendali kita, perkataan orang lain, keadaan yang tak terduga, bahkan hasil dari usaha kita sendiri. Jika kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan merasa lelah dan frustrasi. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, diri kita sendiri. Cara kita berpikir, bagaimana kita bereaksi, usaha yang kita berikan, semua itu ada dalam genggaman kita. Daripada mengeluh tentang situasi, lebih baik kita bertanya,
apa yang bisa aku lakukan? Daripada sibuk memikirkan pendapat orang lain, lebih baik kita fokus menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Energi kita terbatas. Gunakan untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Karena ketika kita fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita akan merasa lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berdaya menghadapi kehidupan. Sekarang, saatnya bertindak. Mulai dari hal kecil, ubah cara berpikir, dan biasakan diri menghadapi tantangan. Ingat, otak bisa dilatih, dan kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.